Selamat Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Saya rasa kabarnya baik-baik saja, sehat ya. sehat semua, Sehat, 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 Pak. Pak. Sehat, Pak. Kata Kemarin baru 17 jadi lo Agustus, Pak. kami di hari 17, Pak. Iya. Perayaan Oh iya, saya 17. perhatikan dari tadi pagi sudah sehat, bugar semua. Saya yakin pembelajaran hari ini bisa kita simak dengan baik. Baik, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Doa nanti dipimpin oleh Ibu Sofar Lembu. Silakan, Bu. Oke. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kerajaan sorga, terima kasih Bapak engkau telah menolong kami dari rumah kami hingga kami sampai di sekolah ini ya Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Pak, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami, mulai awal pertengahan hingga kami akan mengakhiri nanti. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. 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 Mantap. Baik, anak-anak Amin, kami amin. semua. Pak. Saya mau membangkitkan semangat kita pagi ini dulu. Kita mau Oke, Pak. coba bernyanyi-nyanyi dulu. Biar refresh. Iya, Pak. Ya. Karena capek juga kemarin ini, Pak. Iya. Ya. Salah. Nyanyi kita Dia dulu, itu Pak, karena nyanyi. terlalu semangat, Bapak Kami Guru gerak jadi jalan salah. kemarin, Pak. Gerak jalan. Salah screen. Untung hanya slide yang salah screen. Kalau videonya yang salah screen itu bahaya itu. Oh iya kan Ibu. Anak kami anak. Bahaya. Oke. Iya. Cukup sampai di situ dulu ya. Saya tahu bahwa kalian punya semangat untuk bernyanyi. Di gambaran bernyanyi tadi, ada semangat juga ya. Ada semangat juga kita untuk belajar. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, saya mengingatkan kembali bahwa walaupun kita sudah kembali pada suasana normal, tapi kita COVID-19 masih menghantui kita. Saya berharap kepada anak-anak kami semua tetap menjaga kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga tetap menjaga imunitas. Ya, ini adalah sebuah himbauan. Saya berharap kepada anak kami semua bisa memahaminya. Hari ini kita akan mengambil materi yaitu teks observasi dengan KD-nya menganalisis isi dan aspek kebahasan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, pencapaian kita atau indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai, yang pertama, peserta didik itu dapat menjelaskan isi aspek kebahasaan, dapat menganalisis isi dari teks laporan, dapat menentukan kalimat utama setiap paragraf, dapat menganalisis penggunaan 4 aspek kebahasaan, yaitu verba nomina, frasa, kalimat definisi, dan kalimat simpleks dan kalimat kompleks, serta menganalisis kesesuaian isi dengan judul dan menganalisis ketepatan penggunaan 4 aspek kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan isi dan aspek kebahasaan, menganalisis isi teks laporan hasil observasi, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, membenahi kesalahan berbahasa dalam teks laporan hasil observasi, menyusun ulang teks laporan hasil observasi, dengan memperhatikan isi dan kebahasaan, serta menentukan nilai sikap. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada saat ini, yaitu mulai dari pengertian atau definisi, struktur, kemudian menentukan gagasan utama, kemudian isi dan kaidah kebahasaan, kemudian langkah-langkah menganalisis isi kebahasaan, dan
mengimplementasikan teks laporan hasil observasi dengan mengaitkan ke kehidupan sehari-hari. Tabrakan dulu Bapak. Sebelum kita melanjutkan, saya berharap anak-anak kami memperhatikan video yang saya tampilkan. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรด Tapi kecil ngomong aja. ฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหน Minum siapa ibu ini ya? ฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง Makan kawan sama aku. Seperti Paulina ini, Pak. Ini Paulina, Pak. Iya, iya, iya. Di Thailand, Oh, Pak. baik, Pak. Tuh, Pindah dulu inilah saya, sedang pindah, mau pindah. Wah. Mana sini, Pak? Coba diperhatikan ya videonya ya. เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้ะแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะ ไอติมสับปะรดนะคะ ไอติมสับปะรดไหมคะ แม่ ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง มีกไหมจ้ากล่องละ53กล่อง10จ้า หมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า มีกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3ไม้10 บาทนะคะ สับปะรดไหมคะอีกเพียง Habis dia observasi. พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ สารรักจาก AIS Baik, kalian mendengar suaranya tadi anak-anak? Dengar, Mau Pak. juga, Itu bahasa Thailand ya. Ada orang Thailand sini. Marah-marah, itu marah-marah. Baik, Mir tadi banget, itu adalah Pak. Mir. baik. Itu adalah sebuah gambaran tadi bahwa sebenarnya ada di benak kalian itu kalian bisa menyelesaikan masalah sendiri. Apa yang kalian dapat bisa kalian selesaikan sendiri. Dengan memperhatikan apa yang ada di sekeliling, pasti masalah yang Anda temukan bisa Anda selesaikan. Nah, seperti anak itu tadi mengobservasi, barangnya kok nggak laku-laku ya. Nah, dengan dia mengobservasi di pasar, oh ternyata dengan mengasih diskon, dengan mengasih foto-foto barang, dengan memuji-muji produk kita, nah barang kita bisa laku. Nah, makanya saya bilang ini adalah usaha yang tidak sia-sia. Artinya ketika Anda punya niat, saya yakin bisa teratas sendiri. Anak-anak kami, saya mau tanya, kalian suka nonton film Thailand? Suka. Suka. Hobi. Oh ya, ya saya senang. Siapa film apa? Kalian tahu nggak yang pemain filmnya, film actionnya, yang itu ada bela diri Muay Thai? Kalian tahu siapa pemain filmnya? Onbak. Ya, Onbak. Pak. Itu Onbak. Tapi namanya itu Tony J. Ya, Tony J. Iya, itu namanya. Itu pemain Itu favorit saya itu, Pak. sama, Pak. Tapi jangan kita praktekkan caranya bermain ya. Nanti kasihan anak-anak yang lain. Oh. Baik, Itu
Mudah-mudahan motivasi ini bisa menjadi penyemangat buat kita bersama. Amin. Biar suasana lebih semangat ini. Baik, sebelum saya melanjutkan materi, ada baiknya saya bagi kelompok anak-anak kami. Saya bagi kelompok A dan seterusnya. Sudah saya kirim di grup. Ini hanya bagian-bagiannya. Nanti sudah saya bagi sebelumnya. Mungkin kelompoknya nanti. Baik, setelah kita bagi kelompok, kita akan melanjutkan. Anak-anak kami, kalian tahu nggak apa itu sebenarnya sudah tampil ini, maunya belum tampil sebenarnya. Kalian tahu nggak yang maksud dengan teks laporan hasil observasi? Saya, Pak. Silakan Ibu Lei. Teks laporan hasil observasi itu, Pak, yaitu sesuai dengan pengamatan di lapangannya. Ada yang mau kita survei, lalu kita laporkan hasil survei itu melalui hasil observasi. Itu saja, Pak, mengenai pendapat saya. Baik, bagus. Tepuk tangan buat untuk Ibu Lei dulu ya. Anak kami Lei ya, Paulina Lei. Baik, anak-anak kami semua. Saya juga lagi sakit ini karena 17 Agustus barusan sudah selesai. Nah, anak-anak kami semua, observasi itu sama halnya dengan pengamatan ya. Seperti pengamatan mantan atau sahabat. Kalian punya mantan kan? Mantan teman, mantan sahabat. Nah, tentu kan pastinya kita mengamati dari jauh. Oh, ternyata anak itu resletingnya sudah terbuka. Seperti begitu kira-kira. Pengamatan kita terhadap seorang. Nah, bukan itu ya. Bukan itu yang kita maksud di sini. Hal ini yang kita maksud di sini adalah teks laporan observasi adalah teks laporan yang berisi hasil pengamatan dengan menjabarkan berdasarkan objek dan kita menjabarkannya secara detail. Itu dia teks laporan hasil observasi. Apa sih yang kita observasi? Atau apa yang bisa kita amati? Ada banyak. Ada bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda, bisa kegiatan sosial, bisa budaya, dan lain sebagainya. Jadi semua itu akan bisa kita observasi. Seperti hewan. Ini salah satu kucing. Kan kucing kan ada beberapa jenis. Ada kucing kan terbagi dari etnisnya. Ada yang lahir di Afrika berbeda dengan yang di Indonesia. Ada yang di Selandia berbeda dengan yang Indonesia. Nah, itu adalah hanya sebuah contoh. Nah, hal-hal inilah bisa kita observasi. Pisang bisa kita observasi. Kan pisang itu ada berbagai jenis dia. Ada pisang raja, ada pisang susu, dan lain-lain. Pasti saya yakin di rumah di rumah teman anak-anak kami semua di sekeliling rumah banyak pisang ya. Tentu saya yakin juga anak kami Octovinus punya pisang. Ya, pisang bisa pisang susu dan atau sejenisnya. Atau contohnya Pak Fiderwan ada pisang nanas. Kecil itu Bu. Kecil itu pisang pisangnya. Ya, pisang raja seperti sama Pak Meman, itu pisang raja itu Bu. Itu besar pisangnya. Kira-kira seperti begitu ya. Ada pisang raja Pak. Iya, iya karena lumayan lah untuk. Baik kita lanjut ya, kita lanjut. Nah ada beberapa ciri-ciri teks laporan observasi. Nah observasi itu bersifat objektif, global dan universal. Maksudnya dia hanya fokus pada satu objek. Ya, dia objektif. Kalau dia berbicara pisang, dia akan berbicara pisang. Dia tidak akan berbicara pohon. Itu dia. Global. Maksudnya global. Dia mencakup umum. Pisang itu kan ada bermacam-macam. Ada pisang lokal, ada pisang impor, ada pisang pisang raja, ada pisang nanas dan sebagainya. Itu mencakup seluruh umum. Kemudian universal. Universal di sini adalah mencakup satu keutuhan. Contohnya, pisang itu kan ada daunnya, ada batangnya, ada buahnya, dan lain-lain.
Kemudian ciri yang kedua adalah objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Nah, ini kan sudah saya bilang tunggal, hanya satu. Nah, seperti kalau Ibu Fa'u bilang sama sahabatnya, hanya kaulah sahabatku. Ya, di belakang sahabatnya juga dia juga mencaci maki sahabatnya. Nah, seperti itu kira-kira. Ketiga adalah ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, kenapa dibilang sempurna? Karena dia utuh. Kita menceritakan bukan hanya dari satu sisi. Kita juga dari hasil pengamatan, kita juga bisa mengambil dari literasi, mungkin dari membaca, dari search di Google. Nah, dia makanya harus ditulis secara utuh karena nanti fungsinya juga bisa menjadi untuk penelitian. Kemudian dituliskan berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Nah, ini bedanya. Bedanya ini deskripsi dengan observasi. Hampir sama, jangan nanti salah. Deskripsi dengan observasi. Deskripsi juga menggambarkan hasil pengamatan, observasi juga menggambarkan hasil pengamatan. Di sini kalau dia diobservasi itu tidak boleh dituangkan opini, tidak boleh dituangkan perasaan, tidak boleh dituangkan menurut saya. Itu tidak boleh. Tapi kalau dia di deskripsi ya boleh. Oh, dia bentuknya segini, rambutnya segini dan segini. Nah, itu boleh. Tapi kalau observasi adalah apa adanya. Kemudian yang terakhir, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ciri ini yang terakhir adalah informasi yang merupakan hasil penelitian. Ini adalah suatu teks yang benar adanya. Nah, sudah saya bilang tadi, kita harus ada dasar kita, bukan hanya sekedar pengamatan, tetapi dibubuhi juga dengan mungkin literasi, seperti membaca buku di perpustakaan atau men-search materinya di Google. Nah, itulah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Saya lanjut, tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, tujuannya sini apa? Yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan hasil pengamatan yang didapatkan. Nah, itu dia. Jangan-jangan nanti anak-anak kami melihat ada temannya yang di jalan bersama dengan perempuan, laki-laki perempuan, ngadu sama guru. Bu, begini, udah saya lihat tadi anak ini di jalan. Dia gandeng tangan anak ini. Nah itu kan ternyata faktanya dia gandeng karena kaki anaknya itu sudah terluka, jadi tidak bisa jalan sendiri. Nah, itu kan tidak sesuai dengan fakta. Apa yang kita maksud di sini sesuai dengan fakta? Pertama, dia sesuai dengan objektif. Apa objektif di sini? Aduh. Mau itu tuh. Recording in progress. Ya, maaf, ini keberapa kalinya karena jaringan. Saya teruskan ya. Baik Bapak Ibu, mohon bersabar dulu karena Pak. Ini sudah beberapa kalinya ini. Jaringan Pak. Saya juga keluar masuk Zoom nih Pak. Bukan masalah. Kalau jaringan di tempat saya nggak bagus, memang nggak kedengar pun apa yang disampaikan Bapak. Sehingga kawan-kawan nanti besok aja saya tampil lah. Oke Pak. Biasanya belum malam Mbak jaringan. Sebentar dulu ya. Waduh, ketinggalan materi kita. Oke, saya ulangi ya. Sudah berapa ini ketinggalan? Oke. Oke, sampai di mana tadi? Sampai di sini tadi ya. Tujuan. Nah, ini. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif. Yaitu objektif itu adalah kita memberikan apa adanya, ya sesuai dengan kebenaran. Kemudian fakta kan sudah kita tahu, fakta itu adalah sesuai dengan kenyataan. Nah, kemudian apa sih fungsi dari teks laporan observasi? Satu, sebagai bahan penelitian. Nah, anak-anak kami semua, kalau Anda sudah melakukan observasi terhadap sesuatu, itu hasil observasi Anda itu bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Nah, contohnya seperti kalau ada yang melakukan penelitian, contohnya mengenai pisang tadi. Nah, para peneliti, karena Anda sudah memaparkan secara detail hasil observasi Anda, maka bisa mereka menggunakan sebagai dasar.
sebagai juga tambahan sebagai penunjang dalam penelitian mereka. Kemudian sebagai sumber yang dapat dipercaya. Nah, karena tadi kita menyebutkan sesuai dengan fakta, berarti itu juga sudah bisa dipercaya. Kemudian sebagai laporan tugas dengan kegiatan pengamatan. Nah, contohnya kalau di sekolah, contohnya ya, Bapak Guru menyuruh, "Nak, coba kamu perhatikan kenapa bunga di samping ruangan Anda itu tidak pernah bertumbuh, tidak pernah tumbuh seperti yang kita harapkan. Tapi ketika kita menanam 1 hari 2 hari pasti layu. Tentu ketika Anda mengamati, oh ternyata tanaman ini tidak cocok di sini karena tanaman ini hanya cocok pada tempat yang basah. Ini tidak boleh, ini kering." Nah, itu kan bisa sebagai laporan. Kemudian sebagai dokumentasi, ya. Sebagai penambah ilmu, ya. Kemudian yang terakhir adalah sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan, pemecahan masalah dalam pengamatan. Nah, kalau kita sudah tahu itu semua, nah, apapun masalah bisa kita selesaikan kalau kita sudah tahu apa yang menjadi referensi kita. Kemudian gagasan utama. Sebelum saya melanjutkan dulu, kalau ada pertanyaan sebelumnya boleh di raise hand. Ibu Lei ada pertanyaan? Baik, kalau tidak saya lanjutkan. Ada, Pak. Silakan, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan Pak Meman. Anak kami Meman. Ini kan observasi. Ya. Ini kan observasi. Sampah itu bisa diobservasi ya. Waduh. Aduh, jaringan. Baik, ya. Baik Pak Meman, udah terlempar kembali lagi ya. Baik, seperti sampah tadi ya, apakah bisa diobservasi? Kira-kira begitu Iya, Pak Meman ya? Tak, bisa. Iya. Bisa. Segala bentuk benda bisa kita observasi. Nah, tujuannya apa? Supaya bisa kita ketahui apa yang salah, apa yang kita lakukan, apa tujuan, apa manfaatnya ini semua. Kira-kira begitu ya? Iya. Baik. Terima kasih, Pak. Berarti bisa diobservasi semua ya, Pak ya? Recording in progress. Bisa, Pak. Iya, terima kasih. Baik. Selanjutnya ada lagi? Tidak? Oke, saya lanjut. Nah, baik. Selanjutnya adalah gagasan utama teks hasil laporan hasil observasi. Nah, dalam gagasan utama ini kita menemukan ada kalimat utama. Kalimat utama adalah pokok pikiran yang menjadi dasar dikembangkannya sebuah paragraf. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Ada contoh di sini yaitu gagasan pokok dan gagasan utama. Nah, ini dia gagasan pokok atau gagasan utama. Teks gagasan pokok adalah sebagai pokok pikiran. Pokok pikiran ini akan dikembangkan dalam sebuah paragraf. Coba kita lihat ya. Gagasan pokoknya di sini adalah wayang kulit memiliki berbagai macam jenis jika dilihat dari umur dan gaya pertunjukan. Nah, dari mana kita tahu bahwa memang ini adalah gagasan pokok? Nah, coba kita perhatikan paragraf berikutnya. Paragraf berikutnya, dia menjelaskan di sini apa itu, berapa umur wayang ini, berasal dari mana dia. Artinya, dari sini kita ketahui bahwa paragraf atau kalimat pertama ini adalah termasuk gagasan pokok. Karena kalimat berikutnya, dia akan menjelaskan umurnya berapa, berasal dari mana, terbuat dari mana. Nah, seperti begitu ya cara menentukan gagasan pokok. Saya teruskan gagasan pokok berikutnya. Gagasan pokok juga bisa berada di akhir paragraf. Nah, seperti ini. Wayang memiliki berbagai macam manfaat bagi kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan hiburan. Dari mana kita tahu bahwa? Coba perhatikan. Pendidikan untuk ini ya, dijadikan sebagai untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang baik dengan caranya. Ya, sama juga untuk pendidikan. Dijadikan sebagai menggelar wayang. Itu adalah sebuah
media hiburan, ya, informasi, pemilihan umum. Biasanya kan kalau ada dekat-dekat pilkada, muncul nanti wayang-wayangnya, ditampilkan semua. Nah, kemudian dari gagasan pokok ini ada pertanyaan nggak? Saya mau tanya. Tidak ya, saya rasa sudah paham ya. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok atau kalimat utama. Baik, selanjutnya adalah kita masuk pada struktur. Nah, ini dia. Strukturnya ada 3. Ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat. Nah, ini paling penting dalam sebuah teks laporan hasil observasi. Kalau dia pernyataan umum, dia mengandung apa? Dia mengandung definisi, klasifikasi, dan informasi tambahan. Kalau dia deskripsi, adalah perincian, adanya perincian. Kalau manfaat, apa manfaat dan objek tersebut. Nah, biar lebih jelasnya kita masuk pada contoh ya. Ini dia, wayang. Yang pertama adalah definisi. Coba ya. Oke. Nah, ini dia. Yang saya blok merah itu adalah definisi. Saya mau tanya, kenapa itu dibilang definisi? Ada yang bisa menjelaskan? Ibu anak kami Arniawati bisa? Saya, Pak. Ibu anak kami Paulina silakan. Ya, saya coba ya, Pak ya. Ya, silakan. Dikatakan itu yang sudah bertanda merah itu dikatakan definisi karena itu menunjukkan arti dari bahwa yang. Jadi dia menjelaskan tentang arti dari wayang, makanya dikatakan definisi. Baik, terima kasih. Penjabaran dari wayang. Baik, teman. Itu hebat sekali anak kami Paulina ya. Luar biasa sekali. Yep. Definisi itu adalah menggambarkan istilah dari satu objek. Nah, objeknya kan wayang. Jadi ada istilahnya. Itu ada definisi. Terima kasih. Nah, kemudian ini adalah yang disebut dengan penjelasan umum yang mendukung pembuka. Nah, mudah-mudahan akan bisa memahami ini. Kemudian kita masuk pada deskripsi bagian. Nah, kenapa yang merah ini juga disebut deskripsi bagian? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Ada? Ada, Pak. Nah, silakan, Pak. Silakan, Nak. Silakan. Kenapa dikatakan yang merah itu adalah menjelaskan, merupakan deskripsi bagian? Karena dia menjelaskan tadi, Pak, gagasan utama, yaitu mengenai wayang. Sehingga dia menjelaskan lagi secara rinci bagian dari wayang tersebut. Terima kasih, Pak. Hebat sekali anak kami Meman ya. Berikan tepuk tangan buat anak kami Meman dulu. Nah, baik, betul sekali. Jadi itu semua dalam kalimat deskripsi bagian ini, dia membuat rincian dari wayang itu. Nah, kalau definisi tadi kan mengistilahkan. Kalau ini, dia membuat rincian secara detail bagian-bagian dari wayang itu sendiri. Nah, selanjutnya, manfaat. Nah, manfaat banyak ya. Contohnya, handphone manfaatnya apa? Tentu Anda tahu masing-masing ya. Ada yang untuk apa? Sebagai alat komunikasi, sama teman, sama pacar, sama mantan juga. Ya, seperti begitu kira-kira ya. Nah, kemudian ini. Nah, coba dilihat ini. Manfaat. Pasti saya yakin anak kami sudah tahu maksudnya ini. Karena deskripsi manfaat ini adalah menggambarkan kepada kita apa manfaat dari sebuah objek yang kita teliti. Kalau kita berbicara wayang, manfaatnya buat kita apa? Di sini kan sudah tertuang untuk sebagai media pendidikan, media informasi, media hiburan. Kalau contohnya manfaat yang lain, saya ambil contoh lain. Manfaat pisang. Apa manfaat pisang? Saya mau tanya anak-anak kami. Ada yang bisa membantu menjawab? Sebagai sumber vitamin, Pak. Bagus sumber sekali. Makanan. Nah, bagus. Itu sebagai sumber protein vitamin. Ya, anak kami sudah bisa ya. Nah,
Nanti kalau pulang ke rumah anak kami ya, silakan pisangnya dijaga ya, jangan sampai diambil oleh orang lain, apalagi diambil oleh teman sebangku Anda. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita berbicara mengenai unsur kebahasaan. Sebelum masuk unsur kebahasaan, kalau memang ada pertanyaan sebelumnya, saya akan berikan kesempatan. Nah, baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut. Unsur kebahasaan salah satunya adalah menggunakan frasa nomina dan frasa verba. Nah, coba. Waktu. Ya, baik. Frasa nomina ini. Frasa nomina itu apa? Benda. Benda. Kalau wayang itu adalah objek satu, benda, nomina dia. Tapi kalau dia frasa nomina, berarti ada kelompok benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah benda. Wayang kulit, nah itu baru namanya frasa nomina. Nah, wayang wong, frasa nomina. Karena apa? Bukan hanya satu dia, bukan hanya sebuah kata benda, tapi ada kelompok yang membentuk kata itu. Sehingga maknanya memperluas. Seperti begitu kira-kira. Kemudian frasa verba. Verba itu apa? Kata kerja. Dimainkan kan? Itu kata kerja. Nah, bagaimana frasa verba? Sama juga ada kelompok kata pembentukannya. Sehingga terbentuk sebuah istilah baru. Selalu dimainkan. Kan dimainkan beda dengan selalu dimainkan. Nah, itu adalah frasa nomina dan frasa verba. Ini kalimatnya dalam sebuah teks wayang. Wayang tersebut selalu dimainkan dengan iringan gamelan dan taring-tarian. Kemudian unsur yang kedua adalah afiksasi. Apa? Afiksasi pengimbuhan. Contohnya kata dasarnya bentuk. Nah, ada pembentukannya yaitu pean. Nah, pembentukan. Kalau ada lagi artinya membentuk dan lain-lain sebagainya. Mungkin anak kami nanti silakan dipelajari lagi, akan saya kasih share nanti materinya. Kemudian unsur kebahasaan lain adalah share aja nanti, Pak. Definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalian tahu ya, kalau kalimat definisi itu terdapat kata adalah, merupakan, yaitu. Nah, berarti kalau ada kata itu pasti kalimat itu adalah kalimat definisi. Kalimat deskripsi. Nah, kalimat deskripsi sudah saya katakan adalah deskripsi penjabaran. Terbuat dari, terdiri dari, memiliki, dimainkan, dan sebagainya. Kalau ada juga kata seperti begini atau kalimat seperti begini, maka sudah dipastikan kalimat dalam paragraf tersebut adalah kalimat deskripsi. Selanjutnya adalah kalimat simpleks dan kompleks. Apa sih maksudnya simpleks dan kompleks? Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu predikat. Dia, contoh, dalang memainkan wayang, dalang kan subjek, memainkan kan predikat, wayang objek. Artinya kalimat itu hanya memiliki satu predikat. Berbeda kalau kompleks. Kalau kompleks dia adalah memiliki dua predikat. Contohnya, Pak Raden makan dan minum. Jadi itu bukan satu ya, makan minum itu beda. Predikatnya beda. Makan satu predikat, minum juga satu predikat. Nah, kira-kira seperti begitu. Baik, kita perhatikan sedikit video ini. Nah, boleh ya, karena ini wayang boleh geleng-geleng kepala sambil membaca teksnya. Boleh sambil dibaca juga.
teks sampel observasi yang kita bahas tadi mengenai wayang. Saya berharap anak kami bisa mempelajari. Baik, anak-anak kami, saya rasa kita sudah masuk beberapa materi. Selanjutnya untuk lebih memperdalam materi, kalau memang ada pertanyaan silakan nanti. Sambil juga kita melaksanakan pembelajaran project problem based learning. Nah, baik, anak kami sudah saya bagi kelompok tadi. Anak kami semua silakan menyiapkan semua bahannya. Kita akan melaksanakan diskusi berdasarkan teks yang akan saya tampilkan. Saya bagikan LK-nya ya. Coba perhatikan. LK-nya saya bagikan. Karena ini kita berbicara 2 teks observasi, maka ada 2 teks nanti yang akan saya tampilkan. Satu adalah teks yang sampah, teks yang kedua adalah perpustakaan. Artinya 2, kita observasi kedua teks ini. Nah, ini saya yakin anak-anak kami anak hebat ini bisa mengobservasi, bisa menganalisis 2 teks sekaligus, yaitu sampah dan perpustakaan. Baik, anak kami silakan dilihat LK-nya yang sudah saya bagikan. Nah, baik, silakan bertukar pikiran. Ini teksnya sesuai dengan LK yang sudah saya bagikan, sudah saya tuangkan di situ. Nah, baik, selanjutnya anak-anak kami bertugas untuk menemukan kalimat utama di setiap paragraf, baik itu paragraf pertama dan paragraf di teks teks pertama dan teks kedua. Teks pertama kan sampah, teks kedua adalah perpustakaan. Baik, anak kami saya akan menemukan gagasan utama. Sudah saya jelaskan tadi gagasan utama itu apa di awal pembelajaran. Silakan. Kemudian selanjutnya nanti anak-anak kami juga akan menentukan unsur kebahasaan dan menganalisis kesesuaian judul dengan teks, dan terakhir adalah ketepatan menggunakan aspek kebahasaan. Silakan anak-anak kami untuk berdiskusi. Saya berikan waktu. Nah, baik, silakan tentukan dulu gagasan utama. Silakan berkooperasi. Paulina berkerjasama dengan Ikhtiar, silakan. Pak Octavianus dan temannya silakan bekerjasama. Nah, anak-anak kami juga tolong diperhatikan ya. Kumpulkan informasi dari data yang sudah saya kasih. Bukan hanya dari teks yang ada ya, boleh diambil juga dari luar informasinya. Kumpulkan semua informasi. Silakan juga memakai bahan ajar yang lain sebagai sumber literasi. Kalau ada yang kurang silakan tanya sama Pak Ibu Guru ya, sama saya. Saya akan mengarahkan kamu nantinya. Baik, kalau sudah didapat silakan dituangkan di dalam kolom kalau sudah dituangkan, atau kita berbagi informasi dalam menemukan atau menyelesaikan permasalahan ini. Silakan anak kami, Ibu Sofriniwati, silakan apa aspek kebahasaannya silakan diisi. Menurut kamu apa saja silakan. Anak kami Arnyawati, apa isi? Saya akan dianalisis. Kesesuaian nggak? Sesuai nggak tidak ini? Nah ini sesuai nggak isinya? Nah, silakan dirangkum. Bagaimana? Sudah? Sudah siap? Berapa? Sudah? Kalau mau berbagi silakan lagi. Saya akan bantu. 5 menit lagi lah, Pak. Silakan. Berikan waktu 5 menit lagi. Baik, silakan. Nah, semangatnya saya yakin ya, semakin semangat anak kami ya. Terlihat udah ada yang wajahnya merah,
Nah, macam-macam ini. Atau merah wajahnya karena mau pipis ya? Tentu bukan ya. Saya yakin anak kami wajahnya merah karena semangat ya. Silakan. Iya, Pak. Istirahat tadi kita, Pak. Oh, iya. Oke lah, sebentar lagi kita akan istirahat ya. Pak. Baik, gimana anak kami sudah? Aduh. Nah, ini apa ya? Ujian hidup ya. Halo. Ujian hidup Saya mewakili kelompok satu. Boleh Bu, boleh. Boleh anak kami, silakan. Baik, silakan. Iya, kami dari kelompok satu mewakili teman yang lain. Ya. Pertanyaannya listlah ketepatan penggunaan nomor atau pada kedua teks tersebut. Nah, di sini setelah analis oleh kami bahasan yang terdapat pada teks mengenai sampah itu satu, kata verba dan nominal. Iya. Maaf ya. Recording in progress. Kanan dan lain-lain. Dua, afiksasi. Ya. Afiksasi di sini terdapat 5 kami buat kata, yaitu 1 menggosok, 2 3 kanan, 4 dakan, 5 tangan. Jadi demikian hasil diskusi Bapak. Baik. Anak kami sudah bagus, sudah ada gambaran. Ada yang lain? Ada yang lain? Kan kelas, Pak. Oh. Baik, mungkin karena jaringan ya, jadi terputus-putus semua hasilnya. Baik, ini sudah berapa kali terputus ya? Iya, saya juga bingung udah berapa kali terputus ini ya. Baik, saya akan tampilkan jawabannya. Jawabannya akan saya tampilkan, silakan dilihat anak kami. Baik, anak kami di pertama, di paragraf sampah, gagasan utamanya, ada gagasan utamanya, baik itu di sampah maupun di perpustakaan. Nanti silakan dibaca sendiri jawabannya. Kemudian juga aspek kebahasaan, baik di paragraf di teks sampah sama teks perpustakaan, sama juga ada aspek kebahasaannya. Ini sudah saya temukan. Begitu juga dengan teks yang kedua. Begitu juga dengan analisis kebahasaan. Nah, dari saya analisis ada di sini. Mungkin anak-anak kami bisa membacakannya nanti ketika saya share materinya. Begitu juga dengan penggunaan aspek kebahasaan. Nah, verba, nomina, dan afiksasinya ada. Wajah HP kuba. Ini ya. Kalimat definisi, kalimat simpleks dan kompleks. Baik itu di pertama maupun di teks yang kedua. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan anak kami untuk bertanya. Ada yang bertanya? Udah pas, Pak. Baik. Untuk selanjutnya anak kami. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, nah
ada tugas di rumah untuk anak kami untuk pertemuan berikutnya nanti, yaitu tugasnya silakan catat, tuliskan teks laporan hasil observasi berdasarkan pengamatan Anda di lingkungan rumah masing-masing. Nah, hasil kerja nanti akan diserahkan pada pertemuan berikutnya. Baik, anak-anak kami semua, sebelum kita mengakhiri, saya rasa sudah jelaskan dari awal tadi apa saja yang menjadi materi kita, mulai dari definisi teks laporan, strukturnya, kemudian unsur kebahasaannya juga. Nah, saya berharap anak-anak kami bisa mempelajarinya terus di rumah dan mencari berbagai sumber referensi yang lain. Baik, sebelum kita mengakhiri, saya berharap terus semangat untuk belajar dan kita berdoa yang dibimbing oleh Ibu anak kami Tefau. Silakan, Nak. Saya, Pak. Ya, silakan, Nak, berdoa. Ya, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kita berdoa. Yang Maha Baik, terima kasih banyak dapat mengakhiri proses Tuhan yang Kau yang selalu memberkati, kiranya itu menjadi bekal kehidupan ke depannya. Engkau tambah-tambahkan berkat pengetahuan kepada guru kami, dan begitu juga dengan kami. Dikau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin.